البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Oh ya, untuk hadis Ali yang ana sebutkan di awal-awal itu, lafaz yang ma'rufnya adalah apa? La yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Tidak ada yang mencintai aku kecuali mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali munafik. Baik. Kita lanjutkan masih di halaman ke-12. Qala fadilatul Syekh Abu Bakar An-Nahmi hafizahullahu taala wa yaqulu ta'ala fi sya'ni Qaruna fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu lazu hazzin azim. Allah Ta'ala berfirman tentang keadaan Qarun, tentang kisah Qarun. Kemudian dia keluar menemui kaumnya, yaitu apa? Bani Israel. Karena Qarun bukan dari bangsa Qibti, dia dari Bani Israel. Di dalam perhiasannya, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mereka mengatakan, aduhai, seandainya kami memiliki semisal dengan apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh dia benar-benar memiliki bagian yang besar dari kenikmatan dunia. Wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Dan orang-orang yang diberi ilmu mengatakan, celaka kalian, pahala Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal soleh, bukan Qarun yang kufur dan justru apa? Amalan yang buruk. Dan itu tidak diberikan kecuali, itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar, pahala yang banyak tadi itu. Baik, perlu sabar untuk apa? Memikul kemiskinan dan kesulitan-kesulitan dunia, tidak berhayal seperti yang didapatkan oleh Qarun. ففي هذه الآية دليل على أن أهل العلم يعرفون الفتن وهي قادمة. Maka di dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya para ulama mengetahui fitnah-fitnah ketika fitnah itu datang. Wa ammal awam fala ya'rifunaha illa wa qad adbar. Sementara orang-orang awam, mereka tidak kenal fitnah-fitnah tadi, kecuali kalau fitnahnya tadi telah berlalu. Dan ini contohnya banyak sekali, selalu orang awam tertinggal. Tapi banyak yang merasa sudah pandai, padahal apa? Ulama memiliki pendapat yang lain. Orang awam, namanya orang awam. Wal ulama yad'una al-asya'a fi mawadhi'iha. Sementara para ulama, mereka meletakkan perkara-perkara itu sesuai dengan posisinya. Adapun asar tadi itu dinisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri oleh para ulama. Adapun syaratnya Anda belum tahu. Bahwasanya para ulama tahu fitnah ketika fitnah itu datang. Sementara orang awam baru tahu fitnah ketika fitnah telah pergi. Salam yang bagus. Baik. Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal alimun." Dan permisalan-permisalan tadi itu kami buat untuk manusia. Semuanya tunjukkan permisalan, tetapi tidak semua orang memahami. Dan tidak ada yang memahaminya kecuali al-alimun, yaitu orang-orang yang alim. Wa qala subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya di dalam keterangan-keterangan tadi itu dan permisalan dan contoh-contoh sebelum itu benar-benar ada ayat-ayat untuk orang-orang yang berilmu. Ahlus sunnah yahtamuna bil ilmi aidan. Ahlus sunnah juga mementingkan ilmu. Li'annahu sabilun ila jannah. Karena ilmu adalah jalan untuk menuju ke surga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Rasulullah SAW bersabda, ma'ruf dari Nabi Hurairah, dan barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu,
Allah akan memudahkan bagi dia dengan perjalanannya tadi jalan menuju ke surga. Nah, telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ilmu ketika dimutlakkan dalam Al-Quran wa Sunnah, yang dimaksudkan adalah ilmu agama, bukan ilmu keduniaan. Ketika disebutkan secara mutlak. Baik. Wa yahtamuna bil ilm. Di sini haknya kurang. Yahtamuna bil ilm. Ahlus Sunnah juga mementingkan ilmu. Alasan yang lain apa? Li'annahum bihajatin ilal ilmi aidan. Karena mereka juga memerlukan ilmu. Bukan hanya orang awam yang perlu kita ajari, kita sendiri harus terus belajar. Fahumul watifuna fi wajhi ahlil batil. Karena mereka itulah yang akan berdiri di hadapan ahli batil. Dan ini perlu ilmu. Min syi'atin wa sufiyatin wa hizbiyah. Dari kalangan syiah, sufiyah, hizbiyah. Ini sekedar contoh. Fayahtajuna ila an yatazawwadu minal ilm. Maka Ahlus Sunnah itu sangat memerlukan, sangat berhajat untuk mencari tambahan ilmu. Tazawwadu, wazan tafa'al. Tafa'alu, yaitu apa? Untuk mencari tambahan. Tolak, tabarok, mencari berkah. Tasaffa, mencari syafaat. Ta'allam, mencari ilmu. Kay ya'rifu syubahal mukhalifin. Agar mereka mengetahui syubhat-syubhat orang-orang yang menyelisihi, yaitu orang-orang yang menyelisihi kebenaran, liraddiha bil adillah, untuk kemudian mampu membantahnya dengan dalil-dalil. Wala yakunu dzalika illa bitadallu'i minal ilmi syar'i. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan merebut ilmu syar'i, tadallu. Betul-betul apa? Belajar dan memasukkan ke dalam relung dilah dia, yaitu tulang-tulang rusuk, betul-betul masuk ke hati, bukan hanya membaca kemudian lupa. Liyaruddu ala ahlil bid'ah wal ahwa'i syubuhatihim, agar menolak syubhat-syubhat ahlil bid'ah wal ahwa' wa bid'ahum, dan juga membantah bid'ah-bid'ah mereka bil hujjati wal burhan, dengan argumentasi dan bukti. Kama fa'ala dzalika ulama'unal mutaqaddimuna rahimahumullah, sebagaimana itu dilakukan oleh para ulama kita yang terdahulu dari kalangan mutaqaddimin rahimahumullah, kal Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad bin Hanbal wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmizihi Ibnu Qayyim wa Ibnu Katsir wa Ibnu Wazir wa San'ani, harusnya kasih wawu ya, wa San'ani wa Syaukani wa ghairihim, dan yang selain mereka rahimahumullahu jami'an. Wal ilmu inda ahli sunnah ya'tabiru arfa'a minal karasi wal manasik. Dan ilmu bagi ahlu sunnah itu dinilai lebih tinggi daripada kursi-kursi dan kedudukan-kedudukan. Fa fi sahihaini an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa Allah inginkan untuknya kebaikan, tentunya bukan kebaikan kecil-kecil, ini adalah lit ta'zim, kebaikan yang besar. Allah akan menjadikan dia fatih, yaitu betul-betul memahami agama ini. Baik. Wa fi sahih Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab suci ini beberapa kelompok orang dan merendahkan dengan kitab suci ini orang-orang yang lain. Allahumma shalli. Kembali kepada pengamalannya. Faqad kana Syekhun Al-Wadi'i rahimahullah yaqul innal karasiyya la tusawi 'indi ba'rah. Syekh kami Al-Wadi'i rahimahullah sering mengatakan, sesungguhnya kursi-kursi itu bagiku tidak setara dengan kotoran unta. Ba'rah kadang kotoran unta, kadang kotoran kambing. Intaha. Wa kana yaqul, kurang lam nih ya. Rahimahullah, al-ilmu ahsanu minal karasi. Ilmu itu lebih bagus daripada kursi kekuasaan. Wa ahsanu minal manasib, lebih bagus daripada kedudukan-kedudukan. Wa ahsanu minan nisa'il jamilat.
dan lebih bagus, lebih indah daripada wanita-wanita yang cantik. Wa ahsanu minal madhabi wa minal madhab di sini ya. Minal madhabi wal warik, sebenarnya minal zahab ya, memnya harusnya dibuang. Dan lebih bagus daripada emas dan perak. Siapa yang mengamalkan ini? Ilmu lebih bagus daripada wanita-wanita cantik. Ya para ulama kita dan yang lain-lain. Sebagaimana disebutkan, diriwayatkan dalam biografinya Ibnul Ambari rahimahullahu taala. Terkenal beliau adalah rajin belajar, setelah itu rajin membaca buku terus-menerus walaupun sudah jadi ulama. Baik. Maka sang raja memberikan kepada beliau wanita yang cantik, hamba sahaya. Ternyata walaupun hamba itu sudah ada, beliau baca buku terus. Maka ditanya, saya salah apa sehingga saya didiamkan? Maka beliau mengatakan, kamu nggak salah apa-apa, tapi saya lebih tertarik pada buku daripada pada dirimu. Terus dikembalikan. Nah, rajanya mengatakan, barang siapa mengatakan ada yang lebih cinta ilmu daripada Ibnul Ambari, dia dusta. Kita secinta apapun ke buku, ya kalau ada kesempatan dengan istri dulu, buku boleh nanti. Ini wajar manusia. Disebutkan dalam catatan kaki, yaqulu rahimahullah, insyaallah tatlubul ilma hatta tamut. Beliau mengatakan, insya Allah engkau, nggak tahu siapa yang diajak bicara, engkau akan menuntut ilmu sampai engkau mati. Kalau di dalam sebagian buku yang lain yang pernah Anda baca, natlubul ilma hatta namut. Kita akan terus menuntut ilmu sampai kita mati. Undur risalah, ini kurang ya. Risalah Nubdatun Mukhtasarah min Nasaihi Walidi Al-Allamah Muqbil bin Hadi. Baik, dan seterusnya. Wa hakadha kana halu ulama inal mutaqaddimin, dan demikianlah keadaan dari para ulama kita yang terdahulu rahimahumullah. Apa batasan mutaqaddimin dan mutaakhirin tahun berapa? Ini murajaah. Tahun berapa batasan mutaqaddimin dan mutaakhirin? Tahun berapa? 45 atau 65 atau orde reformasi? Baik, catatannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam awal-awal Mizanul I'tidal beliau, batasannya adalah tahun 300 dan lebih tepatnya adalah 310. Akhir dari apa? Akhir dari Atba'ut Tabi'in, sekitar 310 Hijriah. Baik. Beliau mengatakan faqad jaa'a 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah annahu qala, telah datang satu asar dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau mengatakan lau ya'lamul muluku, walaupun yang lebih terkenal adalah apa? Yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri, bagaimana dinukilkan oleh Ibnul Qayyim. Tapi enggak mustahil ulama yang berikutnya menukil dengan kalimat yang sama. Baik. Sebagaimana apa Imam Ahmad menukil kalam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di muqaddimah beliau di dalam kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal lizzah. Seandainya raja-raja dan para pangeran, yaitu anak-anak raja, mereka mengetahui kelezatan yang kami miliki dalam lafaz yang lain minar rahah, yaitu ketentraman jiwa, lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Niscaya mereka akan memukuli kami dengan pedang dikarenakan ketentraman hati kami, yaitu apa? Iri. Mereka dengan segala kekayaannya telah pergi berkuda, pergi berburu untuk santai-santai, pergi naik gunung atau turun ke lembah atau main ke pantai atau bermain di air mancur. Ternyata enggak bahagia juga. Baik, bagaimana disebutkan di dalam kata-kata hikmah, orang yang jadi raja maka hakikatnya dia tidur di bawah ribuan pedang yang digantung dengan benang, digantung dengan rambut. Dia nggak tahu kapan tiba-tiba ada satu pedang yang putus. Yang itu benangnya putus lalu jatuh ke bawah. Nggak pernah merasa bahagia, selalu terancam. Sayyid wa kadza jaa min al-Hasan al-Basri rahimahullah. Sayyid. Wa haluhum ma'al ilmi, dan keadaan para ulama mutaqaddimin yaitu para salaf bersama ilmu kama qala syair, seperti ucapan penyair, radina qismatal jabbari fina lana ilmun. Ini harusnya ada ainnya, lana ilmun. Walil juhali malu. Kami telah ridha dengan pembagian dari zat yang maha memaksa, al-jabbar, untuk salah satu penafsiran. Di tengah-tengah kami, itu pembagian di antara kami, bahwasanya kami memiliki ilmu sementara orang-orang jahil memiliki harta.
Fa izzul mali yabna an qaribin wa izzul ilmi baqin la yazalu. Kemuliaan harta itu akan segera rusak, akan segera hilang. An qarib yaitu sebentar lagi. Sementara kemuliaan ilmu itu kekal dan terus menerus. Walaupun orangnya mati, sampai sekarang masih disebut-sebut. Kalau Imam Fulan, kalau Syekh Fulan, kalau Syekhul Islam, dan seterusnya. Walaupun sudah meninggal. Wa qala akhar, in sahibnal muluka fahu alaina wastahfu kibran bihaqqil jalisi. Kalau kami bersahabat dengan para raja, mereka akan membuat kami kebingungan. Tahu alaina. Mereka menyembunyikan hak orang yang menjadi teman duduk mereka, kibron, karena kesombongan mereka. Au sahibna tujara sirna ila dunya wa sirna li'adil hulusi. Atau kami bersahabat dengan para pedagang, jadilah kami itu condong kepada dunia, dan jadilah kami ini selalu menghitung uang. Falazimnal buyuta nastakhrijul ulum nastakhrijul ilma wa namla'u bihi butunat turusi. Maka kami pun setia dengan rumah-rumah kami untuk kami keluarkan ilmu, dan dengan ilmu tadi kami penuhi perut-perut kertas. Turus yaitu suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Rajin menulis, rajin menghitung, kalau mungkin faraid atau zakat atau apa, dan seterusnya, mengirim faedah-faedah. Wa qala akhar, sahari li tanqihil ulumi ala zuli min wasli ghaniyatin wa tuli anaqi. Begadangnya saya untuk memeriksa ilmu-ilmu, tangkih, memeriksa, meneliti, menimbang, menyaring dan menyimpulkan, itu lebih lezat bagi saya daripada berhubungan dengan seorang penyanyi wanita, ghaniyah, penyanyi perempuan, dan wanita yang panjang lehernya. Tidak tahu siapa ini, hubungan sama jerapah. Ya maksudnya yang bagus-bagus tentunya. Wa sama yuli torban lihil wa tamayuli tarban li halli uwaisatin ahla wa asha min mujamati sati. Dan bergoncangnya badan saya karena gembira. Tamayul itu goncang ke kanan ke kiri karena gembira. Sangat gembira karena li halli uwaisa, yaitu karena berhasil menguraikan kerumitan. Ahla wa asha, lebih manis dan lebih menarik min mujamati saki, daripada saya senantiasa meminum. Mujamati saki seringnya adalah khamr di masa lampau. Wa sariru aqlami ala awrafiha ahla minad jawkati lil usyafi. Dan sarir yaitu apa? Suara yang muncul dari gerakan pena itu, gesekan barangkali. Gesekan-gesekan pena saya pada lembaran-lembaran kertasnya itu, lembaran dia lebih manis daripada ad-jaukat. Jaukat adalah obrolan atau perbincangan. Obrolan-obrolan lil usyaq yang dimiliki oleh para pecinta. Ngobrol dengan buku lebih suka daripada ngobrol dengan para pecinta. Wa alazu min nakril fatati li jaflidufiha. Nakri li alqiya ramla an awraqi. Dan lebih lezat daripada tepukan para wanita terhadap gendang-gendang mereka. Apa yang lebih lezat dari itu? Nakri, yaitu tepukan saya li alqiya raml, untuk membuang pasir. An awraqiha, dari kertas-kertas saya, mungkin kena angin sehingga banyak kena pasir dan seterusnya. Karena seperti masa lalu, yaitu imam yang dijuluki sebagai musnidud dunia, yaitu At-Tabari rahimahullah, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, beliau sampai tidur di bawah pohon, terkadang tidur di atas tanah berpasir, karena sibuk mencari para ulama. Sehingga nggak heran kalau mungkin lembaran-lembaran kertas beliau atau yang semacam itu kena pasir. A'abitu sahrani duja wa tabituhu nauman wa tabghi ba'da dzaka lihaqi. Apakah saya yang sahrani duja, yang sering begadang di malam, di kelamnya malam, sementara engkau wa tabituhu nauman, sementara engkau bermalam dalam keadaan
keadaan tidur, wa tabghi ba'da dzaka lihaqi, setelah itu engkau ingin menyusul saya, tentunya apa? Saya kerja keras, engkau harus kerja keras kalau ingin menyusul saya. Jangan engkau tidur, tahu-tahu nilaimu sama, ya tidak layak itu, tidak adil. Baik, untuk mengejar saya, engkau harus begadang seperti saya, kata penyair ini. Fal ilmu lahu lizzatun wa halawah. Maka ilmu itu memiliki kelezatan dan kemanisan. Wa qad dzakara Ibnu Katsir fil bidayah fi tarjumati Abi Ja'far Al-Mansur annahu qila lah, di dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir menyebutkan dalam biografi Abu Ja'far Al-Mansur, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah itu yang terkenal sangat pelit tapi sangat cerdas. Annahu qila, ditanyakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, hal baqiya syai'un min lizzati dunya lam tanal? Apakah tersisa sedikit saja dari kelezatan dunia yang belum Anda raih? Qala syai'un wahid, ada satu. Qalu wa nahi wa mahu, apa itu? Qala qaulul muhaddits lisyaikh liyumli alaina Amirul Mukminin syai'an minal hadits. Allah musta'an, ini putus ya. Yaitu kata Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu ucapan seorang muhadits, yaitu para murid pencari hadis kepada syekhnya. Yaitu apa? Di sini putus di sini. Yaitu apa takdirnya sebagaimana di beberapa sumber yang terkenal itu, liyumli alaina asyair, atau dalam riwayat yang lain, hatil hadis rahimakallah. Hendaknya syekh mendiktikan hadis kepada kami, atau dalam riwayat yang lain, sampaikan hadis kepada kami, semoga Allah merahmati Anda. Maka setelah Amirul Mukminin tadi mengatakan begitu, langsung para menterinya itu minta izin keluar, lalu mereka datang membawa kertas. Kemudian apa? Mereka duduk. Kemudian mereka berkata kepada Abu Ja'far Al-Mansur, liyumli alaina Amirul Mukminin syai'an minal hadis. Sudah, Anda jadi syekh sekarang. Kami sebagai menteri jadi murid mencari hadis. Baik. Dah, Anda jadi muhadis sudah. Fatalastum bihim. Maka Abu Ja'far mengatakan, kalian bukan mereka, kalian bukan muhadisun, dan saya belum mendapatkan kelezatan itu. Innama humud danisatu siyabuhum. Mereka adalah orang-orang yang pakaian-pakaiannya itu kotor. Karena apa? Sibuk untuk mencari hadis ke sana kemari, kena gurun pasir dan sebagainya. Al-musaqqaqatu arjuluhum, kaki-kaki mereka itu pecah-pecah, terutama yang tahu di wilayah yang di sana, wilayah Timur Tengah memang apa? Kalau musim dingin atau kekeringan memang jadi pecah. At-tawilatu syu'uruhum, rambutnya panjang karena apa? Mungkin belum sempat diurus dan seterusnya, atau niatnya adalah ikut apa? Sunnah jibiliyahnya Nabi. Rawadul afa, mereka suka berkeliling di ufuk-ufuk, yaitu untuk apa? Mencari halqa-halqa para ulama. Quta'ul masafat, mereka betul-betul menempuh jarak-jarak yang sangat jauh. Taratan bil Iraqi wa taratan bil Hijaz, terkadang di Irak pun terbagi menjadi 3 seringnya, Baghdad, Basrah dan Kufah. Wa taratan bil Hijaz, terkadang di Hijaz yaitu Haramain Mekah Madinah. Wa taratan bis Syam, terkadang di Syam ada 6 negara. Wa taratan bil Yaman, terkadang di Yaman. Fahaulai naqalatul hadis, mereka itulah para penukil hadis. Engkau dan kami bukan, engkau dan saya dan kalian bukan. Intinya itu. Selesai dari Bidayah wa Nihayah. Wal malikul haqiqiyyu huwal ilmun nafi'. Ini kalau kita bacanya Malik ya. Kalau muluk ya muluk. Raja yang hakiki atau kekuasaan yang hakiki adalah ilmu yang bermanfaat. Qadimah Harunur Rasyid. Harun ar-Rasyid ini setelah Abu Ja'far, tetapi apa? Jadi Abu Ja'far digantikan oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi digantikan oleh Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid digantikan oleh Al-Amin. Al-Amin diperangi oleh saudara sendiri Al-Ma'mun. Na'udzubillah. Inilah kekuasaan. Baik, Fatimah Harun ar-Rasyid. Apa ini? Al-Liqa. Dalam riwayat yang lain yaitu pergi ke mana Harun ar-Rasyid? Yaitu beliau pergi ke sebuah tanah yang lapang, atau dalam riwayat yang lain yaitu mendekati sebuah istana. Jadi di dekat istana ada tanah lapang dan seterusnya. Fanjafalan nasu khalfal imami Abdullah bin al-Mubarak. Kemudian orang-orang berkerumun di belakang, dalam riwayat yang lain yaitu di sekeliling Abdullah bin al-Mubarak. Wa taqatta'an ni'al, taqatta'atin ni'al.
Sandal-sandal sampai putus karena banyaknya orang yang mengerumuni Ibnu Mubarak. Wartafa'atil ghabrah, dan debu membumbung tinggi. Fa asraqat ummu waladin li amiril mukminin. Lalu Ummul Walad, yaitu salah seorang hamba sahaya yang punya anak dari santuan, dari tuannya, milik Amirul Mukminin tadi, Harun ar-Rasyid, dia menampakkan diri min buruj, yaitu di salah satu menara min qasril khoshab, dari istana kayu. Faqala, dia bertanya, "Mahada, ada apa ini?" Qalu alimun min ahli Khurasan. Ada orang alim dari ahli Khurasan. Qala hadza wallahil mulk. Maka wanita ini mengatakan, "Ini demi Allah, inilah kerajaan yang sebenarnya, kekuasaan yang sebenarnya. La mulku Harun, bukan kekuasaan Harun. Alladzi yajma'un nasa illa." Sebenarnya ada yang kurang ya. Alladzi la yajma'un nasa illa bi syuratin wa a'wan. Yang mana dia tidak mampu mengumpulkan orang-orang kecuali dengan polisi-polisi dan para pembantu. Baik, syurat yaitu jamak dari syurti, yaitu pembantu, yaitu polisi. Dakwatu ahli sunnati turabbitun nasa billah, la turabbituhum bid dunya. Dakwah ahli sunnah mengikat manusia dengan Allah, mengikatkan kepada Allah, bukan mengikatkan mereka kepada dunia. Wa da'watu ahli sunnah turabbitun nasa billahi ta'ala khaliqihim wa raziqihim. Dakwah Ahlussunnah itu mengikatkan manusia kepada Allah Ta'ala, yang mana dia adalah pencipta mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, wa muhyihim wa mumitihim, yang menghidupkan dan mematikan mereka, min babil ikhbar. Qala Allah, harusnya pakai hak ini ya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah wahai Rasulullah di dalam doa, wahai Allah, Engkau sebagai pemilik seluruh kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan tadi dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya di tanganmu lah seluruh kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha mampu terhadap segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Engkau memasukkan malam ke dalam siang. Yaitu malamnya jadi panjang. Dan Engkau memasukkan siang ke dalam malam sehingga siang yang jadi panjang. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yaitu dari makhluk mati keluar makhluk yang hidup, yaitu dari biji-bijian tumbuh tanaman. Ini contohnya. Atau dari telur keluarlah ayam, atau dari telur keluar apa yang sekarang itu burung cinta itu juga masuk di sini dia. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yaitu sebaliknya, dari tanaman keluar biji, dari burung keluar telur, dan yang semacam itu. Wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Engkau memberikan rezeki kepada orang yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Kalau seluruh urusan di tangan Allah, bagaimana kita memilih bergantung pada yang lain? Ini adalah intinya. Faja'watu ahli sunnati la turabbitun nasa bima'adatin wala biwazifatin wala bijam'iyah. Maka dakwah ahlu sunnah tidak mengikatkan manusia kepada materi, ataupun kepada suatu pekerjaan, ataupun kepada jam'iyah. Innama turazzibuhum bil jannah. Dakwah ahlu sunnah hanyalah menyemangati manusia untuk cinta kepada surga, bukan karena demi mendapatkan gajian dan harta. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'alliqu ashabahu bimal. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW tidak menggantungkan para sahabat beliau dengan harta. Falaqad kana yaqulu lahum. Dulu Rasulullah SAW sering bersabda kepada mereka, "Man fa'ala hadza falahul jannah." Barang siapa berbuat demikian, maka dia akan masuk surga. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Man hafara bi'ra rumata falahul jannah." Barang siapa menggali sumur rumah untuk apa? Nanti disedekahkan airnya ke kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan surga. Fahafaraha Utsman radhiyallahu an. Maka Utsman yang menggalinya, yaitu memperluas atau memperdalam galiannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza jaishal usra falahul jannah." Barang siapa mempersiapkan pasukan perang yang dalam kesulitan, maka dia masuk surga. Fajahazaha Utsman. Maka Utsman pun
mempersiapkan itu, yaitu memberikan perbekalan. Jaisul Usrah ini perang apa ini? Siapa yang tunjuk jari? Perang apa ini Jaisul Usrah? Apa? Iya, perang Tabuk. Tamam. Tahun? Kalian disempurnakan tahun? Perang terakhirnya Rasulullah tahun? Dilengkapi. Siapa yang membantu? Tahun berapa perang Tabuk? Tahun berapa? Nggak apa salah, nggak apa. Tahun berapa? Perang Tabuk tahun berapa Hijriah? Jangan bilang 2019. Tahun berapa? Tahun berapa? Salah nggak apa-apa. Tahun berapa? Berapa? Anak nggak dengar. Nggak apa dibantu Ustaz tadi. Ustaz bilang berapa? Oh, dia bilang 8. Itu Fatu Makkah tanggal 8, tahun 8 ya. Berarti ya, betul ya, itu tahun 10. Baik. Fajahazah Utsman, maka Utsman pun memperbekali pasukan tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati allati ishtakat annaha tusra fa tankashif. Rasulullah SAW bersabda kepada wanita, beliau adalah apa? Ummu Zufar atau yang lain mengatakan yang lainnya lagi. Ada khilaf. Yang mengeluhkan bahwasanya dirinya itu kesurupan. Ini menurut apa tafsir yang betul. Kesurupan bukan sekedar apa penyakit ayan. Baik, watan kasih dan sampai auratnya terbuka. Fatalabat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'u Allah laha. Maka dia minta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan kesembuhan baginya. Qal in syi'ti sabarti wa lakil jannah. Kalau engkau mau, engkau bersabar dan engkau masuk surga. Wa in syi'ti ja'altullaha an yu'afiyah. Kalau engkau menghendaki juga, aku mendoakan Allah, kemudian Allah menyembuhkan engkau. Qal asbir, saya bersabar. Qalat inni atakasyaf. Dia mengatakan lagi, tapi saya tersingkat aurat saya kalau sedang kesurupan. Fada'ullaha li alla atakasyaf. Berdoalah kepada Allah untuk saya agar saya tidak tersingkat aurat saya. Fada'alaha. Apakah boleh berdoa untuk kesembuhan, mencari kesembuhan? Boleh. Cuma apa? Rasulullah mengajarkan yang lebih utama untuk wanita ini. Baik. Sebagaimana apa? Dalil yang banyak menjanjikan masalah surga, tapi terkadang demi kemaslahatan yang lebih besar, Rasulullah juga apa? Mengatakan man qatala kafiran aw musyrikan falahu salabuh. Barang siapa berhasil membunuh seorang kafir atau seorang musyrik, yaitu di medan perang, bukan di pasar Johor kita bunuh orang Cina, jangan. Tapi ini dalam perang yang syar'i, maka dia akan mendapatkan salabnya. Seluruh yang di harta yang menempel di orang itu boleh diambil oleh muslim yang berhasil membunuh. Ini kenikmatan dunia. Itu terkadang saja, tapi seringnya adalah menyemangati untuk surga. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah asra sinin. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah, yaitu sejak apa? Sejak tahun kenabian selama 10 tahun yatba'un nasa fi manazilihim, yaitu mengikuti orang-orang di tempat-tempat tinggal mereka, datang ke rumah-rumah atau datang ke kemah-kemah, bi'ukat wa majinnah, yaitu di pasar-pasar jahiliyah mereka, wa fil mawasim di Mina, dan di musim-musim haji barangkali atau musim umrah di Mina. Yaqul man yu'wini, siapakah yang mau menaungi saya? Man yang suruni, siapakah yang mau menolong saya? Padahal Nabi punya kekuatan apa? 30 kali manusia biasa habis anak. Dan beliau ditolong oleh Allah dan malaikat. Tapi boleh minta pertolongan untuk apa? Memudahkan dakwah. Pertolongan yang wajar manusia itu mampu. Bukan apa? Minta-minta harta. Hatta uballigha risalata rabbi wa lahul jannah. Sampai saya mampu untuk menyampaikan risalah Rabbku, dan orang ini akan mendapatkan surga. Hatta anna rajula, boleh anna, boleh inna, la yakhruju minal Yaman aw min Mudar kada. Sampai ada seseorang yang keluar dari Yaman atau keluar dari Mudar dan seterusnya, qal fayatihi qaumuh. Lalu kaumnya mendatangi dirinya sebelum apa? Dia tiba di Makkah. Fayaqulun, mereka mengatakan, ihdar gulama Quraisy la yuftinnak.
Waspadai anak muda Quraisy itu, jangan sampai dia memfitnah engkau, yaitu menyebabkan engkau keluar dari agamamu. Wa yamshi baina rijalihim wa hum yushiruna ilaihi bil asabi'. Beliau berjalan di tengah-tengah para lelaki orang-orang Arab dalam keadaan mereka mengisyaratkan ke beliau dengan jari, yaitu mengejek, menunjuk-nunjuk dan seterusnya. Betul-betul Islam pertama kali datang dalam keadaan asing dan Rasulullah yang mengalami itu bersama beberapa sahabat. Hatta ba'athanallahu ilaihi min Yathrib, sampai Allah mengirimkan kami kepada beliau dari Yathrib. Fa'awaina, kemudian kami pun menaungi beliau. Wa saddaqna, dan kami membenarkan beliau. Fa kharaja rajulun minna fayu'minu bih, keluarlah seseorang dari kami, yaitu dari ahli Yathrib, kemudian dia beriman kepada beliau. Wa yuqri'uhu Al-Quran, beliau membacakan Al-Quran kepada dia. Fayanqalibu ila ahli, lalu dia pulang lagi menemui keluarganya. Fayuslimuna bi islamih, lalu mereka masuk Islam dengan keislaman sahabat yang ini. Hatta lam yabqa darun min duril ansar, sehingga tidak tersisa satu kabilah pun dari kabilah-kabilah Ansar. Di sini bukan rumah, tapi maksudnya adalah kabilah, kata Ibnu Hajar. Illa wa fiha rahtun minal muslimin, kecuali dalam keadaan di dalam kabilah itu ada sekumpulan kaum muslimin. Yudhiruna Islam, mereka berani menampilkan Islam. Summa samaru jami'an, lalu mereka semua berkumpul. Iksamaru, berkumpul untuk apa? Mencari sebuah amr, sebuah keputusan. Fakulna, kami mengatakan hatta masa natruku Rasulullah, harusnya depannya nun ya, natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yukhaf, sampai kapan kita tinggalkan? Karena dalam riwayat yang lain pakai nun yang lebih jelasnya. Kita membiarkan Rasulullah SAW terusir di gunung-gunung Mekah dan ditakut-takuti, diteror. Farahala ilaihi minna sab'una rajulan, lalu berangkatlah menuju ke beliau dari orang-orang kami, yaitu orang-orang Madinah, 70 orang. Ini adalah bai'ah Aqabah yang pertama. Baik. Dan itu adalah apa? Pada tahun 10 kenabian, bukan 10 Hijriah, 10 kenabian. Alal khilaf. Hatta qadimu alaihi fil mausim, sampai mereka mendatangi beliau di musim haji. Fawa adnahu syikbal aqabah. Kemudian kami bersepakat dengan beliau, yaitu saling berjanji untuk berjumpa di sebuah syib. Syib itu adalah apa? Celah di antara dua gunung. Syib, kalau saat artinya adalah masyarakat atau bangsa. Syib aqabah. Fajtama'na alaihi min rajulin wa rajulain. Lalu kami pun berkumpul di sekeliling beliau, ada yang datang satu orang, ada juga yang datang berdua. Hatta tawafaina, sampai kami semua berjumpa. Mencapai apa? Wafa, seperti yang disepakati. Faqulna ya Rasulullah nubayyi'um, kami mengatakan wahai Rasulullah, apakah kami membaiat Anda? Qal tubayyi'uni, tafsirnya adalah tubayyi'unani. Nunnya dihapus jawazan. Ala sam'i wa ta'ah, kalian harus membaiat saya untuk senantiasa mendengar dan taat. Fin nasyati wal kasal, dalam situasi bersemangat ataupun sedang lesu. Wa nafaqati fil usri wal yusr, dan memberikan nafkah di dalam kesulitan dan juga ketika dalam keadaan mudah. Baik, ini Rasul. Orang Ashabul Jamiyah bukan Rasul untuk meminta-minta masyarakat macam yang mereka praktekkan itu. Untuk kepentingan pribadi kebanyakannya. Wa alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Baik. Kenapa ini khusus Rasul yang sampai boleh minta macam itu? Allah Ta'ala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama daripada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Bahkan kalau pun nyawa harus diberikan, kata para mufassirun tentang masalah ini. Baik. Wa an taqulu billahi la takhafu laumata laim. Tadi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, dan kalian berbicara di jalan Allah, kalian tidak takut celaan orang yang mencela. Wa ala an tansuruni,
dan kalian berbaiat untuk harus menolong saya. Idza qadimtu alaikum, apabila saya datang ke tempat kalian, yaitu masuk ke Yathrib. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum. Kalian melindungi saya sebagaimana kalian, minnya adalah min tasbih, sebagaimana kalian melindungi keluarga jiwa kalian, wa azwajakum, dan istri-istri kalian, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa lakumul jannah, dan kalian dijamin masuk surga. Faqumna ilaihi fabayana. Kami pun bangkit menuju ke mendekati beliau untuk membaiat beliau, tetapi apa? Fa akhadha bi yadihi As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah mengambil tangan Rasulullah SAW, wa huwa asgharuhum, padahal beliau adalah yang paling kecil. Ini menunjukkan kecil besar itu bukan ukuran. Lihat apakah akidahnya benar, apakah ilmunya kokoh, apakah akalnya bagus, dan seterusnya. Faqal ruwaidan ya ahla Yathrib. Harusnya apa? Ada Yathrib. Ruwaidan ya ahla Yathrib. Diulang lagi. Pelan-pelan dulu wahai ahlu Yathrib. Pelan-pelan dulu wahai penduduk Yathrib. Inna lam nadrib ilaihi akbadal mati illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidaklah kita itu memukul kendaraan-kendaraan kita, maksudnya adalah apa? Yaitu menggerakkan kendaraan. Kalau ingin cepat berarti apa? Memang untanya harus dipukul biar larinya cepat. Al-mati, yaitu tunggangan. Kecuali dalam keadaan kita tahu bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ikhrajahul yawma mufaraqatul arabi kafah. Dan kita tahu bahwasanya keluarnya beliau pada hari ini, kalau beliau berangkat ke Madinah, berarti apa? Ini adalah perpisahan kita dengan orang Arab secara keseluruhan. Semua Arab akan bersatu untuk memusuhi kita. Wa qatlu khiyarikum, dan akan terbunuh orang-orang terbaik di antara kalian, yaitu resikonya memang nyawa. Wa an ta'udzabu musuyuf, dan kalian akan digigit oleh pedang-pedang, yaitu kalian akan ditebas oleh pedang-pedang. Fa imma antum qaumun tasbiruna ala abdi suyuf, maka ada pilihan. Imma di sini harfu apa? At-tafdhil wa at-takhyir. Ada pilihan. Apakah kalian adalah kaum yang sabar untuk menghadapi tebasan-tebasan pedang? Wa qatli khiyarikum, dan terbunuhnya orang-orang terbaik di antara kalian. Wa mufaraqatil arabi kafah, dan kalian berpisah dengan seluruh orang Arab. Fakhudhu, maka ambil beliau. Wa ajrukum 'ala Allah, dan pahala kalian menjadi tanggungan Allah. Wa imma antum takhafuna min anfusikum, atau kalian adalah kaum yang mengkhawatirkan diri-diri kalian sendiri, khifatan, yaitu betul-betul kalian merasa khawatir, takut akan bahaya diri kalian sendiri, fadaruh, maka biarkan saja Rasulullah, fahuwa a'zaru lakum indallah, itu lebih besar udurnya untuk kalian di sisi Allah, karena kalian takut. Faqalu akhir anna yadaka ya As'ad ibnu Zurarah, ketepikan tanganmu dari kami wahai As'ad bin Zurarah. Fa wallahi la nadharu hadhil bai'ah, demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat ini. Wala nastaqiluha, kami tidak akan minta untuk dibebaskan. Nastaqil yaitu dibebaskan dari beban. Faqumna ilaihi rajulan, maka satu persatu dari kami berdiri mendekati Rasulullah. Ya'khudhu alaina, beliau mengambil dari kami syartahu, yaitu syarat dalam baiat tadi itu, wa yu'tina ala zalikal jannah, dan beliau memberikan kami surga atas baiat tadi itu. Ini kesetiaan Ansar, wallahu musta'an. Rahimahullah radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, Ustaz Ahmad. Fakana sallallahu alaihi wasallam yu'alliqu ashabahu berulang ya, ashabahu billah. Rasulullah SAW selalu menggantungkan para sahabat beliau itu dengan Allah, bukan dengan janji kalau kalian memilih saya nanti saya akan kasih kalian mobil, bukan. Tapi apa? Masalahnya adalah surga. Wa yuraghibuhum fima indallahi ta'ala, dan menyemangati mereka untuk berminat kepada pahala yang di sisi Allah Ta'ala. Wa yuzahiduhum fi hadhihi dunya daniyah, dan menjadikan mereka tidak merasa perlu. Zuhud yaitu tidak merasa perlu,
terhadap dunia yang rendah ini. Kama qala Allah li nabiyhi walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebagaimana firman Allah kepada nabinya, dan benar-benar akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Wa qala subhanahu ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu akan habis, sementara yang di sisi Allah itulah yang kekal dan lestari. Wa qala subhanahu wa ta'ala fama min syai'in famata'ul hayatid dunya. Sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini, maka dia adalah kesenangan dari kehidupan dunia. Wa ma indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Adapun yang ada di sisi Allah, maka itu lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka itu bertawakal. Rezeki di tangan Allah, bukan di tangan orang-orang kaya. Kita tambah sedikit. Wa da'watu ahli sunnati islahun lil mujtama. Dakwah ahlussunnah adalah perbaikan untuk masyarakat, bukan untuk membuat kerusakan. Wa tas'a, yaitu dakwah ahlussunnah berusaha untuk liislahil mujtama islahan syamila, memperbaiki masyarakat dengan perbaikan yang menyeluruh. Bukan hanya sibuk masalah ekonomi saja atau masalah akhlak, tapi menyeluruh semuanya, sejak dari akar sampai ujung daun atau sampai ujung bunga dan seterusnya. Dan buahnya akan manis. Fahiya tuhadzirun nasa minal afkaril irhabiyyatid dakhilah. Dakwah ahlussunnah memperingatkan manusia dari pemikiran-pemikiran terorisme ad-dakhilah yang mencemari. Bahkan mencemari apa? Nama dakwah ahlussunnah. Kakufril khawarij, seperti kekufuran khawarij, wal jahmiyah. Ini kalau kufur, sebenarnya kafir ya. Wawalam, karena belum tanya ke beliau. Maksudnya khawarij mengkafirkan kaum muslimin, apakah maksudnya khawarij adalah kufur? Ini alal khilaf. Kekufuran khawarij ini diperselisihkan. Wal jahmiyah, kalau jahmiyah memang kufar. Wal mu'tazilati was syiah, dan mu'tazilah dan syiah. Wa minal munkaratil ma'asi, dan dari kemungkaran-kemungkaran kemaksiatan. Tuhadziruhum minasyirki billah, memperingatkan mereka dari kesyirikan pada Allah. Wa uquqil walidain, kedurhakaan pada kedua orang tua. Wa qati'atir rahim, memutuskan kekerabatan, tali kekerabatan. Wal aziyatil linnas, mengganggu orang-orang, yaitu memperingatkan jangan mengganggu orang-orang. Wa bil akhas aziyatul jar, dan secara khususnya adalah gangguan terhadap tetangga. Boleh jadi berupa apa? Memang betul-betul melempar batu karena kaca tetangga, atau membakar kemudian asapnya masuk. Ini juga gangguan. Diusahakan jangan sampai asap kita mengganggu tetangga. Demikian pula main musik. Musiknya untuk telinga kita, tapi kenapa masuk ke rumah tetangga? Ini nggak boleh. Dan kita pun nggak boleh harusnya. Baik. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Baik, dakwah secara menyeluruh. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik dengannya sesuatu apapun, menyekutukan dengannya sesuatu apapun, dan hendaknya kalian berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan tetangga yang masih punya hubungan kekerabatan, dan tetangga dari kalangan ajanib, yang orang yang bukan kerabat kita. Alal khilaf. Wasahibi bil jam, dan sahabat dekat alal khilaf. Yang lain mengatakan sahibi bil jambi adalah istri, karena dia adalah betul-betul teman dekat kita yang paling dekat. Wa bani sabil, dan orang yang terputus bekalnya di perjalanan dia. Bukan sekitar musafir, tapi musafir yang sampai terputus bekal. Kalau musafir tapi dia masih memiliki kartu golf banyak-banyak sekian miliar, dia nggak layak dapat zakat. Tapi yang sampai putus bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan para hamba sahaya yang dikuasai oleh kalian itu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang pongah dan menyombongkan diri. Wa tu'ti kulladzi haqqin haqqah. Dakwah ahlussunnah memberikan setiap yang punya hak itu hak dia. Wa tuhadziruhumuz zina wal khamra war riba wa qatlan nafsil
allati haramallahu illa bil haqq, memperingatkan manusia dari perzinaan, dari minum khamar, dari riba, dari membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wa tuhadhiruhum sihra wa sya'wadah, memperingatkan manusia dari sihir dan perdukunan. Wa akala malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa zulma wal ghash, harusnya apa? Ada titiknya, ghash. Memperingatkan manusia dari kezaliman, dari penipuan, wal khida, ini hampir sama, ghash dan khida. Penipuan, pengelabuan, wal kadhib, kedustaan, was sarifah, pencurian. Wa tuhadhiruhum minas sabi wasyatmi, memperingatkan mereka dari caci makian dan cercaan. Wa tahussun nasa ala birril walidain, mendorong orang-orang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wal ihsani ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Wa silaturahim, dan menyambung tali kekerabatan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Dari Nabi SAW yang bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hum? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu 7 perkara tadi? Qala asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Wa sihr, sihir. Wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, memakan riba. Wa tawalli yaumaz zahf, lari pada hari peperangan, perang syar'i. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh berzina wanita yang muhsanat, wanita yang menjaga diri, yang ghafilat, yang dia itu tidak berkhayal untuk berzina, al-mu'minat, yang dia adalah wanita mukminat. Baik, muttafaqun alaih. Wa tahussun nasa ala sidqi wal afafi wal amanah. Dakwah Ahlussunnah mendorong manusia untuk jujur, untuk memelihara kehormatan, untuk memelihara amanah, walaupun tidak harus membuat partai amanah. Yang penting apa buktinya? Kama fi hadis Hirakal, sebagaimana dalam hadis Hirakal, yaitu Heraklius. Annahu qala li Abi Sufyan, dia berkata pada Abu Sufyan, "Madza," ini misalnya harusnya dibuang satu. "Madza ya'murukum?" Apa yang beliau perintahkan? Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Qultu, saya mengatakan, yaqul, dia mengatakan, yang mengaku sebagai nabi itu dan Rasulullah nabi. Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Watruku ma kana ya'budu aba'ukum. Tinggalkan apa yang dulu disembah oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muru bis sholati was zakah, memerintahkan untuk salat, untuk zakat, was shadaqati, dan juga bersedekah, wa bil afafi wasilah, memerintahkan untuk menjaga kehormatan dan menyambung kekerabatan. Baik, hadis Ibnu Abbas. Wa ya'muruna bil ihsani ilal jar. Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini bagus seandainya para pejabat tahu, seandainya masyarakat tahu indahnya dakwah kita yang sudah dicemari oleh orang-orang yang mengaku Ahlussunnah padahal mereka adalah khawarij. Wa tad'u ila makarimil akhlaq. Ahlussunnah wal Jamaah mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia. Wa rizqi wal lin, mengajak kepada kelembutan. Arifat yaitu lembut, alin yaitu bagusnya dibalik ya, yaitu kelemah lembutan. Wa tajawuzi 'anil mu'sir, memberikan maaf kepada orang yang susah membayar hutang, mu'sir. Bukan apa malah ima'an taqdi wa ima'an turbi. Kamu bayar atau kamu menambah nilai riba, kasihan. Wa turadibu fit taysiri 'alal mu'sirin, dan menyemangati untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang kesulitan, mengalami kesulitan. Muksir atau muksir maklum, yaitu orang yang tadi itu susah membayar hutang, dikasih kemudahan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan wa Aba Musa ila Yaman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adzan Abu Musa ketika mengutus beliau berdua ke Yaman, yasiru, dalam riwayat yang lain dari Bukhari, yasiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunasiru. Berikan kemudahan, jangan kalian mempersulit. Berikan kabar gembira dan jangan kalian membuat lari. Sesuai dengan batasan-batasan syariat. Baik. Wa tahuddu ala al-afwi was-safhi,
anil musi, mendorong orang untuk memaafkan orang-orang yang berbuat keburukan. Untuk masalah pribadi kita maafkan. Rasulullah saja beliau mencontohkan masalah pribadi beliau tidak pernah membalas. Tapi kalau terkait dengan agama Allah, maka beliau yang paling cemburu kepada Allah Ta'ala. Allah yang harus lebih kita cemburui, bukan apa? Harga diri kita yang tidak seberapa ini. Wa tuslihul masyakila bainan nas, dan memperbaiki kerumitan-kerumitan di antara manusia bituruqis syar'iyyah, dengan metode-metode yang disyariatkan. Ba'idan anil a'rafi wal adatil qabaliyah, jauh dari tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan kabilah-kabilah al-mukhalifati lisyarat, yang menyelisih syariat. Kal hajar yaitu apa? Ini kebiasaan di Arab. Untuk agar apa itu salah satu pihak ridho, maka apa pihak yang lain menyembelih lembu, menyembelih sapi atau yang lain-lain tergantung keridhaan. Dan ini nggak boleh, menyembelih harus lillah, bukan untuk mencari keridhaan makhluk. Disebutkan dalam catatan kaki, intinya adalah itu tadi, menyembelih ketika apa terjadi perselisihan untuk membuat ridho lawannya. Tayyib wa ghairih, dan adat yang selain itu. Fada'watu ahli sunnah fi tas'ali islahil mujtama'i islahan syamilan tasfiyatan wa tarbiyah. Baik, wa tarbiyah. Maka dakwah ahli sunnah itu berusaha untuk memperbaiki masyarakat dengan perbaikan yang menyeluruh. Tasfiyah yaitu pembersihan, tarbiyah yaitu pendidikan. Apa? Tahliyah wa tahliyah, mengosongkan dari apa yang kotor-kotor, dan tahliyah menghiasi dengan kebaikan-kebaikan. Wa ma ahsana ma dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil aqidatil wasithiyah. Alangkah bagusnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam akidah wasithiyah. Memang ini bagian dari akidah kita. Syarah Al-Harraf, faqala ba'da an dzakara usula as-sunnah, beliau mengatakan setelah menyebutkan prinsip-prinsip sunnah, summa hum ahadil usuli ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Firqatun Najiyah al-Mansurah, bersamaan dengan prinsip-prinsip ini tadi, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ala ma tujibuhu syariah, sesuai dengan yang diwajibkan oleh syariat. Bukan apa tujuan yang buruk-buruk, bukan sesuatu yang ma'ruf dianggap munkar lalu dicegah. Wa yarawna iqamatal haji wal jihadi wal juma'i wal a'yadi ma'al umara. Dan mereka berpandangan untuk senantiasa menegakkan haji dan jihad dan Jumat, demikian pula hari raya bersama para penguasa. Abraran kanu au fujjara, baik penguasa itu orang-orang yang baik, yang berbakti, ataupun orang-orang yang jahat. Wa yuhafizuna ala jamaah, dan mereka menjaga jamaah. Tadi Jumat yaitu apa? Salat Jumat. Kalau jamaah yaitu salat-salat berjamaah. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Mereka beragama dengan nasihat untuk umat ini. Wa yaqtiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan untuk mukmin yang lain adalah seperti bangunan, sebagiannya memuatkan sebagian yang lain. Bukan apa? Menggunting dalam lipatan, menusuk teman seiring, dan yang semacam itu. Wa sabbaka baina asabi'ih. Rasulullah menjalin di antara jari jemari beliau. Menunjukkan apa? Saling menguatkan. Tayyib, muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini harusnya sallallahu alaihi wasallam. Salah tulis dari penulis komputernya mungkin. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan kaum mukminin di dalam saling cinta di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, dan saling menolong di antara mereka. Menurut sebagian syarah, ta'atuf diartikan apa? Ta'awun, saling menolong. Yang lain ta'atuf diartikan dengan apa? Saling mengasihi. Ini hampir sama semua. Masalul jasad, seperti satu badan. Idza shaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi al-humma wa fis-sahar. Riwayat yang ma'ruf adalah apa? Bil humma was sahar. Seluruh anggota badan akan saling menyeru. Untuk apa? Sama-sama ada yang menjadi panas dan menjadi begadang, tidak mampu tidur. Kalau ada salah satu bagian yang sakit, maka seluruh anggota badan akan saling memanggil untuk apa? Ikut merasakan sakit dan panas dan tidak tidur. Tayyib, wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala. Mereka juga memerintahkan agar senantiasa sabar ketika ada bencana.
Sampai-sampai ada dosen yang menulis buku Negara Sejuta Bencana, yaitu Indonesia. Nah, kita sabar, tidak berkeluh kesah, tapi lihat mana akar permasalahannya. Bukan berkeluh kesah terhadap takdir. Wa syukri inda raha, dan bersyukur ketika ada kelapangan. Bukan ketika ada kelapangan malah bernyanyi-nyanyi membuat konser. Ini mendatangkan tsunami lagi nanti. Penyanyinya bukan wanita biasa, tapi si tsunami itu. Wa ridha bi murril qada, memerintahkan untuk meridhoi takdir yang pahit. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, menyerukan kepada akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, amalan-amalan yang bagus. Wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini makna sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Tapi tidak seperti yang dipahami oleh orang awam. Sudah nggak perlu sholat, tak perlu zakat, tak perlu ini, tak perlu akidah soya, yang penting akhlak baik. Bukan begitu. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, maksudnya adalah yaitu asasnya harus dimiliki sampai bahkan ujung yang tertinggi, yaitu perkara-perkara yang bersifat adabiyah. Nah, baru imannya sempurna. Tapi kalau yang adab-adab disempurnakan sementara akalnya nggak ada, maka iman akan hilang. Bukan iman sempurna itu. Baik. Selanjutnya insyaallah setelah asar, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.